Baik, tadi ini media sudah menceritakan ini ya, hal-hal terkait di perbankan. Bagi saya sendiri juga banyak informasi yang saya peroleh, jadi aktivitas apa yang ada di perbankan, dan juga tadi rahasia keuntungan yang diperoleh dari bank itu bisa dari apa saja. Oke. Meskipun tadi memang mungkin tidak terlalu nampak matematikanya, tapi mungkin dari sini teman-teman ada yang ingin bertanya lebih jauh, mungkin saya persilahkan. Ini kita masih cukup banyak waktu untuk ini bertanya ke Kak Media. Silahkan. Ini Pak Heri, Pak Hartono, dan Pak Aris juga dipersilakan kalau mau bertanya. Boleh lewat chat, boleh langsung. Silakan teman-teman. Ya mungkin saya ngawali dulu ya sambil menunggu teman-teman ya. Jadi ya terima kasih sudah berbagi sharing pengalaman gitu ya. Dan menarik saya bisa ngikutin dan kelihatan apa ya PPT-nya dibuat oleh orang matematik gitu ya. Karena diagram-diagram kemudian ada definisi dan seterusnya kelihatan sekali bahwa apa ya ketika membuat PPT ini kamu membuat apa membayangkan audiensnya seperti apa gitu ya kemudian pijakannya apa definisinya apa dan supaya kita punya pemahaman yang sama gitu ya. Pertanyaan saya terkait dengan ini ya terkait dengan tadi mungkin belum disebutkan ya kira-kira untuk di kerja di bidang kamu itu soft skill apa yang dibutuhkan kan gitu ya. Kemudian ketika kamu melamar kerjaan itu pertama ya, yang ketika kamu melakukan itu jadi kemudian yang pemberi kerja tadi di Bank of China tadi kenapa menempatkan kamu di treasury gitu ya, operation ya. Mesti saya yakin ada suatu alasan tertentu gitu ya. Apakah treasury operation tadi karena berhubungan dengan angka gitu ya, butuh penelitian atau apa gitu ya. Apakah yang bekerja di situ juga misal banyak katakanlah lulusan matematik atau orang akuntansi, orang anu yang biasanya gitu, gitu ya. Jadi itu mungkin menarik untuk di, digali lebih lanjut. Kemudian yang tertarik lagi satu lagi yang tentang keuntungan. Keuntungan tadi kan salah satunya dari foreign exchange ya, FX ya, foreign exchange gitu ya. Dan itu biasanya dealnya misal hari ini, kemudian transaksinya besok pagi. Misal gitu ya, tadi kalau nggak salah. Oke, misal deal hari ini, oh oke, kita besok pagi jatuh temponya dengan kurs sekian dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana orang yang di bagian itu ya, untuk menyetujui, misal rate-nya, dolarnya, misal katakanlah jangan 14,5 tapi 15 gitu ya. Uh, Besok itu kan sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Ada unsur stokastik di situ ya. Ada kalau Pak Heri, Pak Aris kan gitu ya. Stokastik besok jadi besok ya katakan untung kalau besok hanya 4, di bawah 15 kan kita masih untung kan gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba naik gitu ya 15,5 gitu ya. Padahal kamu dealnya 15 gitu ya. Itu kan kemudian bagaimana menghitungnya gitu ya. Gitu ya. Dari pihak Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Har. Yang pertama itu kenapa yang milih masuk ke bagian clearing and settlement ya? Jadi eh, ceritanya saya kan tertarik ini di bagian finance. Saya kayaknya pernah sharing sama Pak Har kalau aku memang tertarik sama di bagian finance atau dan tertariknya juga di bagian industri. Industrinya itu perbankan gitu. Dan pas saya lamar kerja di sana itu sebenarnya yang saya pengen itu di bagiannya treasury malah Pak, di bagian dealernya. Tapi di saat itu mereka tidak butuh orang. Terus saya ditawarin sama bagian HR-nya, gimana kalau kamu di bagiannya clearing and settlement gitu kan. Terus aku ngerasa bahwa em, aku masih muda dan eh, tidak apa-apa kalau saya mau belajar hal yang baru gitu kan ya. Apa kayak gimana sih cara kerjanya di perbankan? Jadi saya harus tahu dulu dong gitu. Dan saya masih belum ada punya pengalaman apa-apa dan kenapa tidak saya mencobanya gitu. Karena eh, pastinya dalam saya sendiri pas merasa bahwa ekspektasi saya dan realitanya mungkin agak berbeda ya. Tapi eh, tidak ada salahnya untuk saya mencoba gitu. Nah, itu yang kenapa saya bisa kerja di bagian sana. Dan pas masuk di hari pertama kerja, jujur saya ada agak insecure-nya dalam artian bahwa
Karena itu mungkin bank asing ya. Jadi teman-teman yang lain itu banyak lulusannya dari luar negeri. Ada yang lulusan dari Guangzhou, ada yang Beijing gitu. Dan saya ngerasanya sendiri eh yang berbeda gitu. Mungkin ada yang dari teman dari BINUS juga gitu. Cuman di bagian saya banyaknya itu di bagiannya yang lulusnya dari luar negeri gitu. Dan mereka juga gak ada kok kayak dari jurusan yang bagian ada finance. Justru rata-rata kebanyakannya itu lulusan dari sastra gitu. Karena di bagian saya kebetulan itu membutuhkan skill dalam bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Itu harus wajib. Kalau untuk bank asing itu secara khusus di Bank of China, kalau kamu nggak harus bahasa Mandarin, harus bisa bahasa Inggris gitu. Dan kebetulan eh, saya bisa bahasa Mandarin, dan waktu itu pas habis sidang terus ngurus yudisium udah kelar, ada waktu 2 mingguan gitu, dan saya bosan waktu itu Pak ceritanya, dan saya kayak secara iseng aja di kos juga gak bisa ngapa-ngapain, dan lagi masa-masa COVID juga gitu kan, terus saya iseng cari di website ada yang bisa ikut ambil sertifikasi Mandarin yang biasa dikenal dengan HSK, itu bisa secara online. Mikirku juga bosan, ya udah saya ambil aja gitu kan ya, siapa tahu sertifikasinya bisa membantu saya untuk di dunia kerja. Karena jujur Ri, kalau dalam dunia kerja itu yang dilihat tidak hanya kamu lulusan apa aja gitu, tapi dia juga melihat apakah kamu memiliki skill yang lain. Jadi menurut saya tidak ada salahnya kalau saya menambah skill dan mengambil aja sertifikasinya gitu. Terus ya udah saya ngambil dan lulus di HSK 5-nya, dan mungkin itu sih yang bisa membantu saya untuk bisa kerja di bank asing. Dan yang kedua itu matematikanya sendiri juga menurut saya sendiri, walaupun di pekerjaan saya itu tidak banyak berhubungan langsung dengan rumus-rumus atau apa yang saya pelajarin selama perkuliahan, apalagi bagian aljabar gitu biasanya kan mungkin nggak ada terkaitannya ya. Tapi yang paling penting di sini adalah cara berpikirnya kita. Cara berpikirnya, menurut saya pribadi ya, cara berpikirnya anak-anak yang jurusan matematika itu pakai logika gitu. Walaupun dia cewek, biasanya kata orang pakai perasaan nih. Tapi logika kita tetap harus ada jalan. Dan waktu saya mempelajari cara untuk mengerjakan semuanya transaksi itu, saya selalu tanya kenapa gitu. Kenapa? Terus eh, biasanya kalau dijelaskan sama senior itu pasti enggak dong dia bisa menjelaskannya secara terperinci dan berurutan. Nah, cara berpikirnya kita sebagai seorang yang lulusan matematika itu secara logikanya kita akan menyusun, oh, dan kita akan mendapatkan sendiri mind map-nya itu seperti apa. Dan menurutku disitulah cara berpikirnya kita terbentuk selama saya perkuliahan itu. Dan ketelitian itu pasti pasti harus ya. Dan itu penting juga gitu. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Apalagi dalam perbankan ya, uangnya kalau kita salah transfer ke orang, terus uangnya udah masuk ke rekening nasabahnya, nasabah udah cari uangnya, gimana dong? Gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi begitu. Terus yang kedua apa ya pertanyaannya ya Pak ya? Oh yang FX ya Pak ya? Ya, FX, ya, FX. Ah, kalau yang FX itu sebenarnya saya kurang tahu ya Pak ya. Sorry Pak, jujur saya kurang tahu gimana cara dia bisa secara mencari keuntungannya dari transaksinya. Karena kan eh, FX itu biasanya kan kita, contoh dia dealnya hari Senin, bisa saja dibayarnya hari Rabu. Hari Rabu dia bayarnya, rate yang pasarnya di hari ke depannya itu seperti apa kita nggak tahu gitu kan Pak. Nah, mungkin dari bagian dealernya ada analisisnya sendiri atau bagaimana Pak. Cuman yang saya pernah dengar cerita teman-teman yang kerja di bagian dealer ini, yang mereka cari itu biasanya kalau FX itu eh, dia lebih ke menjaga likuiditas banknya itu Pak. Biasanya ada permintaan USD-nya berapa, begitu Pak. Tapi untuk yang lebih rincinya lagi, prosesnya yang lebih dalamnya lagi, saya kurang paham bagaimana. Cuman kalau untuk cari yang profit yang benar-benar besar itu biasanya dia lebih ke transaksinya yang bagian money market sama transaksi di bagian bonds. Gitu Pak. Ya, oke, terima kasih. Ini dia. Ya, cukup. Ya. Mungkin ada Ya, pertanyaan Pak Aris tadi ada di chat itu. di chat tuh ada pertanyaan dari Pak Aris.
Nih, bagaimana media yang berlatar belakang matematika bisa beradaptasi di bidang yang relatif lain dan baru. Lalu, kiat apa yang media terapkan dan bagaimana pengalaman memasuki dunia baru ini. Meskipun tadi mungkin sudah sedikit disinggung, tapi bisa eh, ditambahkan lagi media mungkin. Baik, terima kasih Pak Aris. Eh, Pertanyaannya, bagaimana media yang berlatar belakang matematika bisa beradaptasi di bidang yang relatif lain dan bagaimana pengalaman memasuki dunia baru ini? Eh, Apa ya Pak Aris ya? Pertama itu pasti saya mempersiapkan diri ya sebelum untuk melamarkan ke tempat kerja yang ini. Pasti saya mempersiapkan diri untuk mencari eh, asal-usul dari banknya itu sendiri seperti apa yang kira-kira yang secara garis besarnya lah ya paling tidak tuh. Dan yang kedua itu jangan takut ya kali ya. Jangan takut tapi juga jangan gegabah. Dalam artian jangan takut untuk melangkah karena ya mungkin kamu tidak melihat terang yang ada di depan itu seperti apa. Tapi ya tidak salahnya kalau kita belajar dan beranikan diri untuk melangkah lebih jauh. Mungkin step by step gitu. Awalnya kalau untuk ke bagian kerja ini sebenarnya agak takut juga sih Pak. Cuman saya merasa bahwa eh, kalau hidup dalam ketakutan gitu terus nggak berani menunggu-menunggu aja kan eh, tidak baik ya. Jadi pertama saya memberanikan diri dulu gitu untuk menerjun ke bagian dunia yang baru dan setelah saya masuk ke dunia itu ternyata benar bahwa tidak seperti yang saya takuti gitu bahwa awalnya saya juga berpikir bahwa apaan ini clearing settlement dengar aja nggak pernah gitu ngerjainnya apain aja Hmm. gitu kan ya tapi hmm, setelah saya masuk ternyata ada kok kayak menurut saya ya di bagian manapun dari serinya teman-teman mereka tuh pasti ada pelatihan dari senior-seniornya di bagian manapun ada teman saya yang satu dia kerjanya di bagian cyber punya BCA awalnya juga kayak sebenarnya nggak ada kan kayak pengalamannya begitu tapi pasti ada pelatihan yang diadakan dari kantornya sendiri begitu. Ada yang buat fresh grade gitu. Jadi tidak tidak menutup kemungkinan buat saya yang ngerasa dari matematika bisa kok kayak ya udah gue selanjut aja gitu Pak. Terima kasih, Media. Oke. Baik, terima kasih media. Mungkin ini sedikit nyambung dengan yang disampaikan ini ya Kak Desi kemarin bahwa ketika lulus itu kan tidak hanya ilmu matematika yang nanti mau dilihat ijazah matematikanya, tapi juga kemampuan lain. Nah, kemarin Kak Desi itu memberi tips bahwa kita mahasiswa itu perlu mengupgrade dirinya, termasuk misalkan nanti ketertarikannya bidang apa, ya kita belajar lebih banyak dengan bidang yang akan kita geluti. Termasuk di sini tadi media kalau tertarik dengan dunia perbankan, mungkin apa saja gitu ya kemampuan yang perlu ditambahkan. Nah, kalau yang bank asing tadi mungkin cenderung eh, belajar bahasa Mandarin yang ternyata itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan juga ya diterima di Bank China ini. Oke, baik ini ada pertanyaan lagi ini media dari Nadia. Nadia ini angkatan 2022. Jadi itu bertanya di chat, AI makin lama makin berkembang sampai bisa menggantikan pekerjaan manusia. Salah satunya adalah dalam bidang perbankan. Sekarang apa-apa transaksi sudah mobile, apapun juga dilakukan secara online. Pertanyaannya, andaikan AI juga mampu menganalisis penyelesaian transaksi sendiri, sejauh mana kesiapan bagian treasury operation dalam menghadapi perkembangan AI ini? Silahkan media mungkin menjawab pertanyaan Nadia ini. Terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat kritis. Bagus pertanyaannya. Eh, Sejauh mana kesiapan bagian treasury operation dalam menghadapi perkembangan AI ini? Aku ngambil studi kasusnya dari BOC aja ya.
Kalau dari bank lain saya juga kurang tahu gimana kan ya. Sebenarnya transaksi-transaksi itu meskipun secanggih apapun melalui AI itu pasti ada bagian-bagian yang tetap harus diverifikasi lagi oleh bagiannya yang treasury operation gitu. Tentu dong kayak transaksi itu yang terjadi nih bisa melalui teller, ada yang melalui mobile banking, ada juga melalui internet banking. Bisa aja satu hari itu transaksi bisa sampai 10 ribuan sampai jutaan gitu. Dan tidak mungkin semuanya transaksi itu diproses secara manual. Dan tidak mungkin juga bahwa semuanya transaksi itu kita jalankan kayak satu persatu ngecek ini, verifikasi gitu. Dan ada sistemnya di bagian AI itu yang mengambil alih, tapi tidak semuanya. Dalam artian ada tetap aja di bagian yang harus dicek sama bagian-bagiannya treasury operation. Saya mengambil contoh di bagiannya kalau sistem pembayarannya melalui BI Fast gitu. Sistemnya kadang kalau error bagaimana tetap harus ditangani di bagian treasury operation-nya. Contohnya BI Fast ada kasus Acong. Saya pakai contoh Acong lagi ya. Acong dia ngirim uang ke saya. Acong nasabahnya BCA, dia ngirim uang ke saya BCA yang di BOC gitu. Terus ternyata rekening saya yang di Bank of China itu sudah tutup. Tapi Acong itu nggak mendapat uangnya kembali. Kalau BI Fast harusnya dalam waktu yang real juga uangnya dikembali dong. Kalau kita mau ngomong tentang AI nih, pasti ada sistemnya secara AI itu yang ngatur harus dikembalikan dong. Terus kalau error tuh bagaimana? Nah, bagian treasury operation-nya di BCA itu mereka akan melakukan yang namanya dispute message. Jadi mereka akan melapor transaksi ini itu kenapa uangnya tidak dikembali. Contohnya lah misalnya bahasa kasarnya kalau uangnya nomor rekening nama pengirimnya itu sudah ditutup, tapi uangnya kenapa belum dikembalikan kepada Acong gitu. Nanti bagiannya treasury operation itu akan mencari apakah benar gitu. Karena transaksinya yang kita jalani nih sebenarnya itu enggak dari uangnya nasabah langsung kepada uang nasabah pengirim kepada uang nasabah yang penerima. Prosesnya itu uang nasabah terus dipindahkan kepada bank peserta akan meneruskannya melalui BI. BI baru mengirim uangnya kepada bank penerima baru mencairkan uangnya ke pengirim. Nah, di sini kan ada step by step-nya. Dan kita harus ngecek uangnya itu yang belum dikembalikan ke Acong itu nyangkutnya di mana? Nyangkut di sistem BI-nya kah? Nyangkut di sistem pengirimnya? Atau tertahan uangnya di sistemnya dari banknya itu sendiri? Nah, biasanya treasury operation masih tetap harus melakukan bagian ini. Walaupun AI yang semakin berkembang, aku nggak tahu ya ke depannya akan berkembangnya sampai gimana, tapi tetap ada bagiannya yang harus diselesaikan oleh bagian treasury operation. Begitu itu contohnya, secara kasarnya ya. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Nadia? Ya, mungkin Nadia ya? bisa memberikan respon, sudah terjawab. Sudah terjawab kok, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Nadia. Mungkin teman-teman yang lain masih ada mungkin yang ingin bertanya ke Kak Media, ini masih cukup waktu. Pak Heri juga boleh. Terkait yang BI Fast tadi, media. Saya pernah ngalami itu BI Fast itu. Jadi betul tadi yang dikatakan nyangkut gitu ya, uangnya nyangkut gitu ya, transaksi kemudian tidak real time juga betul, belum real time, jadi tidak kembali gitu ya. Ketika itu ya kirim berapa ya, 4 juta atau apa nyangkut gitu ya. Tahu kemudian kita ngurusnya agak lama gitu ya, jadi tidak otomatis gitu ya. Dalam arti ya suruh nunggu gitu ya. Nah, tapi kan nunggunya itu agak lama, kemudian saya urus ke kantor pusatnya gitu ya. Dan betul, kemudian dicekkan gitu ya. Ada mungkin seperti kata kamu tadi, treasury operation ya, gitu ya, back office-nya itu kemudian ngecek dulu
Kemudian saya diberi kabar, oke Pak, aman Pak, uang itu dia akan kembali, masuk mungkin agak siangan gitu, dia mengatakan kembali ke rekening saya, seperti itu. Dan itu saya ngalami itu. Sejak itu kapok, nggak berhenti pas. Walaupun itu lebih murah, betul, tadi 2.500 betul ya. 2.500 kalau kita transaksi apa kirim itu kan sekitar ya katakanlah pakai ATM itu kan sekitar 6.500-an kan mungkin. Itu kita pernah coba ya 2.500 tapi kemudian itu tadi nyangkut gitu. Kita pernah nyangkut gitu. Ya, sekedar komentar aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Artono. Mungkin tadi saya ini cukup tertarik ini kan teman-teman yang satu unit ini kebanyakan malah dari sastra begitu ya. Nah, kalau yang dari ini level di atasnya media, entah supervisornya atau mungkin manajernya begitu, apakah mungkin juga ada yang entah dari yang eksak atau bagaimana latar belakang pendidikannya maksud saya. Oh ya, eh, kalau untuk latar pendidikannya ya untuk bagian supervisornya yang saya tahu ada juga yang dari sastra, Bu. Karena di bagian saya itu kebanyakan itu kalau supervisornya ya banyak itu komunikasinya sama bank luar, bank internasional. Kalau sistem kitanya error gitu juga perlu komunikasi langsung dengan bagian head office-nya. Kalau tidak menggunakan bahasa Mandarin yang butuh menggunakan bahasa Inggris begitu. Ada juga supervisornya yang lulusannya dari ekonomi begitu, Bu. Lebih ke bervariasi lulusannya, Bu. Lulusannya itu ada di mana-mana gitu. Tapi eh, semuanya itu kalau untuk di bagian saya itu walaupun kamu baru dan belum pernah pasti akan diajarin sih Bu. Kalau di bagiannya kami, kalau dari bagiannya junior staff gitu pelatihannya dari kantor maupun dari LPPI semuanya kita ikutin walaupun kamu zero eh, pengetahuan, nggak ada pengetahuan sama sekali dengan perbankan, akan diajarin dari step by step untuk sampai kamu paham mengenai bagaimana kerjanya di bagian treasury operation gitu, Bu. Hmm. Maka itu tadi mungkin ya yang dia katakan berani itu karena nggak usah ini dulu ya, insecure dulu. Saya tidak punya latar belakang perbankan, nggak usah ini ya, nggak usah khawatir, pasti nanti akan diberikan pelatihan. Ya. Menurut saya mungkin tidak hanya di bagian saya ya yang saya lihat di bagian-bagian lainnya itu pun mereka dilatih gitu Bu bagiannya mau di teller maupun kamu di bagian dealernya sebagai treasury semuanya akan diberikan pelatihan. Jadi yang paling penting kuncinya adalah siapkan dirimu dan berani untuk mencoba hal yang baru. Jangan terlalu stuck di bagian comfort zone-nya sendiri aja, diperluas untuk zona nyamannya dan berani untuk mencoba hal yang baru. Ya, mungkin itu tips menarik buat teman-teman ini berani mencoba hal baru. Jangan hanya merasa saya mahasiswa matematika harus bekerja yang di lowongan pekerjaan mungkin tertulis matematika gitu ya. Mungkin bisa mencoba hal yang baru. Oh iya, mengenai ini Bu, eh, waktu itu kalau mau dihitung saya juga masih fresh grade ya, baru pengalaman kerja sebagai staff marketing aja. Terus eh, saya melamar kerja itu juga melalui platform-platform yang kita ketahui, Jobstreet lah, LinkedIn lah, segala macam. Waktu itu saya dapat tips dari siapa, saya lupa Bu. Kalau masukin CV-nya itu, saya nggak lihat aja di bagian lulusannya harus matematika, tapi diterima fresh grade ya, udah saya lempar aja si CV-nya gitu Bu. Jadi jangan terlalu untuk, mungkin ini tips juga kalau buat teman-teman yang mungkin nanti ke depannya mau cari kerja, kalau eh, jangan hanya melihat spesifikasinya mungkin harus lulusan-lulusan ini, tidak salah kok kalau kita mencoba aja gitu. Siapa tahu HR-nya itu tertarik dengan CV Anda dan dia memberikan Anda kesempatan untuk wawancara begitu. Nah, itu juga pengalaman dari saya sendiri gitu. Saya tidak melamar dari yang harus ditulisnya jurusan lulusan matematika gitu. Tapi saya mencoba aja dan diberikan kesempatan untuk mencoba begitu. Ya, baik, terima kasih Media untuk tambahannya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi teman-teman, masih cukup waktu 15 menit masih bisa.
nyambung terkait tadi gitu ya. Apakah gimana ya cara menyajikan diri dalam CV gitu yang baik dan buat lamaran yang menarik gitu ya. Menarik karena kan ini kan langkah pertama kan ya kita belum bisa ketemu sama orang kan gitu ya. Kan maka semuanya harus dituliskan di situ kan ya supaya orangnya tertarik ya. Dengan pengalaman kamu gimana cara membuat CV dan lamaran yang supaya menarik gitu ya, tidak tidak apa ya ya sudah edukasinya, background educationnya ini, tapi apa yang bisa apa ya ditaruh di sana gitu. Ya, ya betul Pak. Proses untuk kita mencari kerja kan pertama kita harus bisa lolos ke CV dulu kan ya. Lolos CV baru kita bisa ke tahap yang selanjutnya. Nah, untuk saya sendiri itu pas membuat CV, biasanya kalau orang Indonesia itu kan kayak sangat merendahkan diri ya, kayak ya udah deh jangan ini jangan ditulis, ini jangan ditulis. Nah, just kalau untuk membuat CV terbalik, kamu harus semuanya keterampilan kamu benar-benar harus ditulis di semua di CV dan jangan menggunakan foto selfie, fotonya juga yang harus sesuai, terus rapi. Buat CV-nya itu serapi mungkin dan sedetail mungkin dijelaskan. Ini skill yang kamu miliki, jelaskan itu apa gitu. Terus kamu pernah aktif di bagian organisasi apa? Mungkin nanti HR-nya bingung kan ya, ini bagian apa itu? Dijelaskan secara detail, secara singkat ke orang yang lain yang akan membaca CV kamu supaya mereka paham. Oh, dia pas kuliah pernah nih aktif di bagian sini gitu. Walaupun kamu masih belum ada, mungkin sebagai fresh grade belum ada pengalaman kerja, kamu bisa menonjolkan mata kuliah, contohnya mata kuliah pilihan. Contoh bis pernah mengikuti mata kuliah apa gitu, proses stokastika atau apa gitu, ditonjolkan di sana. Ini proses stokastik yang saya pelajari itu apa gitu. Bisa kamu tonjolkan juga dan itu bisa menjadi poin plus buat kalian sendiri gitu. Kalau untuk teman-teman yang jarang organisasi gitu ya, tonjolkan dirimu mata kuliah pilihan apa yang pernah kamu ikutin dan itu kamu pelajarin apa aja gitu. Dan bisa juga kalau yang aktif organisasi, tuliskan apa organisasi kamu yang ikutin begitu. Dan skill dalam bahasamu apa aja, skill untuk hard skillmu, soft skillmu apa aja, semuanya dituliskan begitu. Dan rapi, jangan sampai tulisnya nanti di sebelah kanan, lanjut lagi di sebelah kiri gitu. Nah nanti kan bagian HR-nya juga kayak bingung kan ya cara bacanya gitu. Itu sih kira-kira tip kalau untuk membuat CV gitu. Terima kasih, Lucy. Masih ada lagi mungkin teman-teman yang ingin ditanyakan? Oke, baik kalau tidak ada mungkin ya kita cukupkan ya Pak Artono ya, meskipun masih Oke, iya, ya, baik. 10 menit. Pak Heri, apakah eh, bergabung ini Pak Heri dengan kita? Oke, baik untuk menutup ini acara hari ini Ini kayaknya ada Tika yang hadir juga nih. siapa Pak Aris? Ada Tika angkatan 2012 yang hadir hari ini. Mungkin suatu saat bisa kita minta untuk menjadi narasumber juga. Oh, Jadi ya, sapa. baik mungkin tadi ini ya sekarang sudah eh, live sepertinya ya. Udah lihat ya? Oh, Ya. iya, iya. Oke. Ya, mungkin Pak Heri bisa memberikan ini kata penutup untuk acara hari ini. Pak Heri, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Lucy. Terdengar ya suara saya? Oke, Dengar, Pak. ya, ya. Pertama, terima kasih kepada media yang sudah menyempatkan waktunya untuk ya berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan kita semua. Ini akan sangat bermanfaat ya bagi teman-teman yang hadir mendengarkan. Eh, ya, mungkin walaupun dulu skripsinya, ya, masih ingat media skripsinya apa? Ya, proses apa itu? Percabangan multi tipe ya Multi-tipe. saya masih ingat ya itu
mungkin tidak terlalu dipakai di dunia perbankan, tetapi betul tadi cara berpikirnya, logikanya ya mungkin yang sangat kuat dan sangat membantu. Sekali lagi terima kasih pada media dan juga kepada semua ini teman-teman yang hadir yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih pada Pak Artono, Pak Aris, Bu Lucy. Saya menutup alumni talk hari ini dan juga ini menjadi alumni talk terakhir di tahun 2023 ini ya. Selama tahun 2023 ini sudah diadakan 6 kali ya Pak Artono, betul ya, 6 kali alumni talk dan ya semuanya menarik, semuanya sangat inspiratif ya, memberikan banyak insight, pengalaman ya, sharing pengalaman kepada ini mahasiswa yang masih aktif ya. Program ini masih akan terus dilakukan ya Pak Artono di tahun depan, sehingga karena kita pandang baik kita akan terus lakukan. Dan ya teman-teman yang hadir semoga tetap semangat di tahun berikutnya ya, tetap mengikuti. Yang mungkin belum sempat hadir juga diajak lagi gitu. Baik, terima kasih kepada semua ya. Saya menutup acara alumni talk hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Oke, selamat siang Terima Pak kasih. Aris. Terima Selamat kasih siang. juga Terima teman-teman Ya, kasih. siswa. Ya, terima kasih. Ya. media.